Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini setelah video yang kemarin ya, tutorial cara bermain Fantasi Euro 2020. Kali ini gue akan memberikan konten lagi cara memilih pemain murah yang cukup oke di Fantasi Euro kali ini. Jadi langsung aja, let's go. Tapi sebelum itu gue mau ngasih tahu lagi ke teman-teman semua bahwa kemarin tuh gue nemuin sebuah game fantasi yang keren banget ya, yang bernama MPL Fantasi. Dan game MPL Fantasi ini bisa di-download di id.mpl.live/fantasi. Sama kayak game fantasi lainnya, di sini tuh teman-teman ditantang untuk bisa buktiin skill analisa dan strategi susun tim sepak bola. Jadi kayak mirip sama Football Manager gitu. Tapi pastinya lebih seru karena di sini tuh ada 3 hal yang membuat game MPL Fantasi ini tuh seru banget. Jadi yang pertama tuh karena teman-teman di sini bisa mainin game fantasi dari berbagai liga di dunia, mulai dari Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Inggris, Liga Champion, bahkan besok ada Piala Eropa juga bisa teman-teman mainin di MPL Fantasi ini. Dan tentunya serunya lagi yang kedua, hadiah di MPL Fantasi ini langsung diterima begitu pertandingan selesai. Jadi nggak perlu nunggu satu musim, teman-teman bisa langsung terima hadiahnya begitu peluit selesai pertandingan. Jadi mantap banget. Dan yang ketiga pastinya membuat nonton bola jadi lebih seru ya, karena nggak cuma nonton aja, teman-teman di sini juga berasa ikut main dan ngumpulin poin terus di aplikasi MPL ini. Jadi mantap banget. Dan juga hadiah MPL Fantasi ini berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan satu berlian kemenangan MPL itu senilai Rp200 saldo GoPay dan juga link aja. Jadi teman-teman bisa langsung pakai tuh hadiahnya buat makan, buat jajanin pacar, buat beli baju bola, buat beli pulsa, data, pulsa listrik. Jadi banyak banget untuk kegunaan dari hadiah MPL Fantasi ini. Dan minggu ini akan ada pertandingan antara Inggris dan Kroasia di MPL Fantasi yang teman-teman wajib ikuti ya. Dan juga nanti gue akan main juga, jadi langsung kita main bareng. Download aplikasi MPL sekarang di id.mpl.live/fantasi. Oke, langsung aja kita pilih-pilih pemain untuk best budget pemain di Fantasi Euro 2021 kali ini. Di sini gue udah menyusun beberapa nama ya, mulai dari kiper, dimana kiper budget kali ini gue memiliki 2 nama yang cukup oke yang bisa teman-teman ambil tentunya. Dimana yang pertama di sini gue ada Haradecky, pemain Finlandia dengan harga 4 juta euro aja, dan tentunya cukup best deal untuk teman-teman semua bisa ambil 4 juta euro dengan raihan clean sheet yang cukup oke ya. Dan untuk itu bisa menjadi pilihan yang oke. Kiper Leverkusen Haradecky dengan harga 4 juta euro. Dan di nama kedua langsung aja di sini gue ada Dominik Livakovic, pemain Kroasia dengan harga 5 juta euro, cukup murah dan cukup bisa menjadi best deal juga. Kiper utama Kroasia dan juga kiper utama dari Dinamo Zagreb untuk musim ini, dan bisa gue bilang menjadi pilihan yang oke karena si Livakovic ini menjadi pemain yang cukup langganan Kroasia dan tentunya pastinya menjadi pilihan yang legit ya, karena tentunya pasti bermain juga, nggak mungkin di bench juga. Jadi Dominik Livakovic menjadi pilihan yang oke. Dan selanjutnya back budget kali ini, dimana back budget di sini gue udah ada 3 nama. Yang pertama ada Simon Kjaer, pemain Denmark, pemain AC Milan, cukup terkenal juga, dimana kemarin di AC Milan bisa gue bilang cukup menjadi pilihan utama juga setelah Romagnoli di bench terus ya kemarin ya. Kali ini Simon Kjaer menjadi pemain utama AC Milan dan juga menjadi pemain yang kadang-kadang mencetak gol juga gitu dari sundulan, dari tendangan pojok. Jadi bisa menjadi goal threat juga dan juga menjadi langganan starting line up untuk Denmark. Bisa gue bilang si Simon Kjaer ini menjadi salah satu pemain senior dari Denmark yang cukup banyak capsnya bersama timnas ya. Dan untuk itu berarti bisa menjadi garansi bermain tentunya untuk si Simon Kjaer ini di Fantasi Euro kali ini. Dan selanjutnya di pilihan kedua ada Owen Wijndal, pemain Belanda dengan harga 4,5 juta euro, yang dimana cukup oke karena cukup mantap nih. 4,5 juta euro bisa dapat pemain back Belanda, yang dimana Belanda untuk di fase grup juga cukup oke, akan melawan Austria, Makedonia, dan Ukraina. Jadi salah satu di atas kertas bisa dibilang menjadi tim yang harusnya bisa dilumat habis oleh Belanda ya. Jadi untuk itu bisa menjadi pilihan yang baik. Dan juga si Owen Wijndal ini 4 dari 5 pertandingan terakhir dia selalu starting line up dan juga telah mencatatkan 5 assist untuk klubnya AZ Alkmaar di musim ini. Jadi salah satu typical back yang mengumpan crossing gitu. Jadi cukup oke untuk bisa teman-teman ambil si Wijndal ini. Dan di pilihan ketiga kali ini gue ada Denayer, dimana Denayer ini pemain Belgia dengan harga 4,5 juta yang
bisa gue bilang nih 9 dari 10 pertandingan terakhir statnya gue baca dia selalu main gitu. Jadi bersanding dengan Alderweireld dan juga Vertonghen dengan 3 back di belakang, yang dimana sistem dari Belgia kan bisa kita lihat 3-5-2 ya, dan itu artinya cukup oke. Bisa teman-teman ambil Denayer, pemain Belgia, menjadi garansi bermain juga nih kayak Denayer untuk di fase grup di Fantasy Euro kali ini gitu. Jadi bisa menjadi pilihan yang oke, 4,5 juta sekaligus untuk minimalisir budget untuk pemain lain yang cukup premium ya. Si Denayer cukup oke. Dan berikut 3 nama back budget yang bisa gue berikan untuk di video kali ini. Dan untuk midfielder selanjutnya langsung aja midfielder budget kali ini gue juga udah punya 3 nama yang cukup oke. Yang pertama ada Yusuf Yazici. Dimana Yusuf Yazici ini pemain Turki dengan harga 5,5 juta euro aja gitu. Jadi cukup oke, cukup best deal juga. Pemain Lille, membawa Lille juara kampion Ligue 1 musim lalu dan telah menorehkan 14 gol musim lalu di semua ajang, juga cukup menjadi pemain yang bisa gue bilang mantep banget ya, 14 gol musim lalu. Dan kemarin akhirnya gue putuskan untuk lihat aja untuk cara mainnya, highlight reelnya untuk di YouTube. Dan bener aja untuk permainan dari Yusuf Yazici ini mirip-mirip kayak Sigurdsson dan juga Yarmolenko. Yang dimana teman-teman kalau tahu Sigurdsson tentunya menjadi attacking midfielder yang cukup bisa menjadi suplai bola ke depan dan sekaligus kadang-kadang menjadi goal getter untuk tendangan jarak jauh di luar kotak ya, dan cukup tinggi juga untuk bisa menang heading. Jadi pilihan yang paket lengkap Yusuf Yazici ini, dan juga bisa menjadi pilihan oke untuk bisa teman-teman ambil di starting line up teman-teman semua. Dan pilihan kedua kali ini gue ada nama yang cukup bisa gue bilang terkenal ya, Daniel James. Dimana Daniel James ini pemain Manchester United, pemain Wales dengan harga 6,5 juta, 1 juta lebih mahal dari Yazici, cuman masih bisa gue bilang murah juga karena dia telah mencetak 2 gol 1 assist dari 3 pertandingan terakhir bersama Wales. Dan untuk itu bisa menjadi pilihan yang oke karena kita tahu ya Wales juga cukup lengkap pemainnya, mulai dari ada Gareth Bale di situ dan lini depannya ada Harry Wilson, juga bisa menjadi pilihan yang oke untuk bisa teman-teman ambil nih Daniel James untuk bisa melengkapi skuad teman-teman semua di lini tengah dengan harga 6,5 juta aja. Bisa menjadi pemain yang cukup diferensial tentunya. Jadi jarang yang tahu juga Daniel James bisa berada di line up player-player lain. Jadi bisa teman-teman ambil Daniel James. Dan selanjutnya di pilihan ketiga di sini gue ada Federico Chiesa, pemain Juventus, pemain Itali dengan harga yang bisa gue bilang emang cukup mahal nih. Dimana di sini 7,0 tapi masih terbilang best budget di bawah rata-rata pemain tengah ya, karena pemain tengah Fantasy Euro kali ini juga cukup lumayan mahal-mahal, dan 7 juta ini menjadi batas akhir dari best budget untuk midfielder yang bisa gue berikan kali ini. Dimana Federico Chiesa Italia 7,0 harganya, dan juga dengan torehan apps yang cukup banyak, 45 apps di musim lalu ya di semua ajang ya, bersama Juve bisa menjadi pilihan yang oke karena menjadi garansi bermain juga untuk Juve. Bisa kita harapkan juga bisa menjadi garansi bermain juga untuk Italia ya, karena dengan 45 apps kemarin di Juve aja dia berhasil mengumpulkan hingga 15 gol dan 11 assist. Itu juga cukup torehan yang terbaik menurut gue untuk Chiesa. Dan juga untuk di 5 match terakhir Italia, Chiesa ini main 2-3 kali ya untuk kemarin bisa gue lihat statistiknya ya. Jadi cukup masih bisa gue bilang masih 50-50 untuk kemungkinan bermainnya, untuk persentase bermainnya. Jadi kita harapin, kita tinggal tunggu aja untuk di pertandingan uji coba ya sebelum Euro dimulai. Nanti kita lihat lagi apakah si Chiesa ini menjadi pilihan utama apa enggak. Yang kita harapkan tentunya bisa menjadi pilihan utama ya, karena Chiesa untuk statistiknya cukup oke, cukup murah juga harganya, dan bisa menjadi pilihan oke juga untuk teman-teman ambil di match day pertama di Fantasy Euro kali ini. Dan selanjutnya kita beralih ke forward budget. Dimana forward budget kali ini gue udah ada 3 nama juga yang bisa gue bilang cukup diferensial, cukup oke, cukup bisa teman-teman ambil untuk bisa meraih poin penuh di Fantasy Euro kali ini. Dimana yang pertama di sini gue ada Kalajic, pemain Austria, harganya 7,5 juta, yang dimana emang untuk pemain depan di sini untuk harganya emang agak mahal-mahal ya, lebih mahal dari midfielder bahkan. Dan 7,5 juta bisa gue bilang cukup murah karena si Kalajic ini dalam 5 pertandingan terakhir telah mencetak 3 gol bersama Austria, cukup oke. Dan bahkan ada 1 pertandingan yang bisa gue bilang cukup oke disaksikan, dimana si Kalajic menjadi pemain pengganti dan mencetak 2 gol. Yang dimana si Kalajic ini pemain dengan tinggi 2 meter, ini tentunya bisa menjadi pemain yang
gue bisa bilang kayak Crouch ya. Untuk duel udaranya cukup oke, dan juga bahkan membuat Stuttgart untuk statistiknya di Bundesliga menjadi tim dengan presentasi kemenangan duel aerial yang cukup tinggi. Jadi bahkan peringkat pertama untuk kemenangan duel aerial. Jadi bisa gue bilang nih si Kalajic nih bomber yang cukup oke untuk dari segi headingnya, dan juga gue lihat highlight golnya juga cukup oke dari heading. Cukup bisa gue bilang cukup solid ya untuk penyerang ini ya, Kalajic ya, dengan total raihan hingga 16 gol di Stuttgart musim lalu dan 6 assist di 33 pertandingan. Bisa gue bilang itu statistik yang cukup legit, dimana nih si Kalajic artinya menjadi pemain dengan torehan gol kelima terbanyak ya, di bawah Lewandowski dan Haaland tentunya. Itu bisa menjadi pilihan yang oke banget nih Kalajic. Dan selanjutnya di pilihan kedua dari best forward budget kali ini ada Andrej Kramaric, pemain Kroasia, harganya 6,5 juta. Dan ini merupakan salah satu hidden gems dari Fantasi Euro kali ini ya, karena si Kramaric ini benar-benar best underrated player di Bundesliga ya, karena dia tuh bermain untuk Hoffenheim dan gaya mainnya tuh mirip banget sama Firmino, dengan torehan hingga 20 gol bahkan di musim lalu. Itu membuat dia bahkan di atas Kalajic untuk torehan golnya, dan itu cukup oke banget. 6,5 juta, top skor keempat Bundesliga bersama Hoffenheim dengan 20 gol. Dan cuman sayangnya memang ada minusnya, dimana si Andrej Kramaric ini startingnya kalah sama Budimir. Jadi Budimir itu selalu menjadi pilihan utama dari timnas Korea. Jadi kita harapin juga tentunya si Andrej Kramaric ini bisa mendapatkan menit bermain di Kroasia, karena dia beberapa kali bermain di starting line up dan juga seringnya dia dari bangku cadangan. Dan untuk itu kita mesti lihat lagi untuk di pertandingan uji coba sebelum Euro besok, apakah dia menjadi pilihan utama apa enggak. Dan tentunya bisa kita review lagi untuk bisa kita ambil tentunya kalau misalkan emang Andrej Kramaric ini bisa menjadi pilihan utama dari Kroasia. Dan di pilihan terakhir di best forward budget tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah Teemu Pukki. Dimana Teemu Pukki ini pemain Finlandia dengan harga 7 juta euro juga bisa gue bilang cukup best deal. Dan karena memang untuk statistik yang ada menyebutkan si Teemu Pukki ini bomber yang cukup oke. Yang pertama, bahkan di EFL musim lalu dia berhasil mencatatkan hingga 26 gol bersama Norwich City dan menjadi top skor Norwich tentunya untuk di musim lalu. Dan juga si Pukki ini juga berhasil mencatatkan namanya di top skor qualifier Euro 2020 kemarin, yang dimana dia berhasil mencatatkan 10 gol bahkan untuk di qualifier 2020 kemarin Euro, hanya di bawah Kane yang mencetak 12 gol dan di bawah Ronaldo mencetak 11 gol, dan satu lagi pemain Israel, gue lupa siapa namanya, dengan 11 gol juga. Dan si Teemu Pukki ini berada di posisi keempat dengan torehan hingga 10 gol. Jadi itu merupakan torehan yang cukup baik untuk tim sekelas Finlandia ya. Bisa gue bilang cukup oke untuk Teemu Pukki ini bisa berada di line up teman-teman semua, tentunya bisa menjadi hidden gem dan juga bisa menjadi diferensial tentunya untuk Fantasi Euro 2021 kali ini. Dan ya, berikut untuk 3 nama forward budget yang bisa gue sebutkan, dan juga berikut untuk back budget, midfielder budget, dan forward budget yang bisa gue berikan ke teman-teman semua, yang dimana juga semoga bermanfaat tentunya untuk meramu serta melacak tim teman-teman semua di match day pertama besok. Dan juga untuk itu gue ingetin lagi untuk teman-teman semua yang belum join di Liga Go FC untuk segera join ya, karena batas deadline-nya kira-kira kurang lebih 9 hari lagi. Jadi teman-teman bisa langsung join di kode link yang gue kasih lihat di mana di layar. Dan untuk itu agar teman-teman gak ketinggalan untuk hadiah-hadiah menarik dari Liga Go FC ini, yang dimana nominalnya hingga Rp400.000 untuk satu orang pemenang, cukup oke, cukup keren. Dan untuk itu langsung aja join. Dan untuk teman-teman nih yang punya pertanyaan tentunya untuk Fantasi Euro kali ini, atau mungkin punya request untuk konten-konten yang mau dibawakan, tentunya bisa langsung tulis saya di kolom komentar di bawah. Dan juga untuk teman-teman yang mau nanya, bisa langsung nanya juga di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue jawab semampunya untuk. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi kayak thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video tentang Fantasi Euro kali ini tentunya. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.